Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Alhamdulillah asrafi abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladhi barakna hawlah. Linuriya min ayatina innahu sami'ul basir. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Al-alim al-aliyul qadir. Wa asyhadu nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh an-nabiyur nadhirul basir. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ihi wa man ihtada ila yaumil masir. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Para pemirsa yang berbahagia, kita baru saja memperingati peristiwa yang sangat dahsyat, suatu tanda kekuasaan yang sangat spektakuler, yaitu dengan memperjalankan Nabi kita, kekasih kita, dan juga pemimpin kita, Nabi Muhammad SAW, yang Allah telah memperjalankan satu-satunya manusia yang pernah duduk di muka bumi dengan dua perjalanan yang sangat spektakuler. Pertama, perjalanan Isra, yaitu perjalanan dari Al-Masjidil Haram menuju Al-Masjidil Aqsa yang jaraknya kurang lebih 2000 kilo dari kota Makkah, dan dari Al-Masjidil Aqsa naik ke langit ketujuh, Sidratil Muntaha, yang jaraknya tidak ada yang mampu mengukurnya. Uniknya perjalanan itu ditempuh dalam waktu tidak sampai 1 malam. Nah, sebagian malam sudah bisa kembali ke Makkah. Sehingga ini jangankan saat itu, saat ini pun akal kita belum bisa menerima itu. Sehingga memang ini tidak untuk keperluan akal kita, untuk menguji keimanan kita, benarkah kita orang yang beriman. Sebab kalau kita orang beriman, kita pun melihat siapa yang membuat perjalanan itu, tentu Allah. Karena Allah, maka bagi orang yang beriman tidak perlu kita pertanyakan. Tinggal sami'na wa ata'na. Apalagi di ayatnya diantar dengan kalimat subhanalladzi asra, maha suci Allah. Ya. Tidak seperti bahan kita yang perlu proses, cukup kun selesai semua. Yang kedua, peristiwa ini terjadi pada tahun ke-12 kenabian. Dan saat itulah, setelah peristiwa ini terjadi, maka terjadilah syariat sholat 5 waktu yang diwajibkan kepada kita. Dan itu digambarkan Rasulullah, as-sholatu mi'rajul mu'min. Sholat itu ada ibaratkan mi'rajnya setiap mukmin ke Sidratil Muntaha. Karena sholat itu adalah audiensi terlangsung dengan Allah. Kita berbicara langsung dengan Allah yang Maha Pencipta, Maha Rahman, Maha Rahim, yang selalu membimbing kita, memberikan hidayah kepada kita, kepada jalan yang sebenarnya. Maka kita melalui sholat 5 waktu itu, sebagai bukti bagi hamba yang beriman selalu berkonsultasi dengan Allah dalam segala hal, dan tidak boleh kita tinggalkan. Sekaligus inilah keistimewaan syariat yang satu. Lainnya semua tidak perlu dipanggil ke langit, tapi cukup bisa malaikat Jibril di muka bumi. Tapi khusus untuk saat dipanggil ke Sidratil Muntahanya. Nah, peristiwa ini sekarang untuk menguji keimanan umat Islam saat itu, apakah mereka bisa menerima ini. Ternyata juga ada yang tidak lulus, sehingga tidak menyampaikan, sehingga murtad dari Islam. Kenapa diuji? Karena setelah peristiwa ini terjadi peristiwa yang lebih dahsyat lagi bagi perjalanan umat Islam saat itu, yaitu apa? Mereka harus siap, harus mempersiapkan untuk siap mengorbankan jiwa, raga, dan harta apapun yang mereka relakan ditinggal di Mekah untuk berhijrah ke kota Madinah pada tahun ke-13 Hijriah.
Meskipun hijrah bukan rukun dari Islam yang 5, tapi ternyata itu bukan kewajiban. Ada di antara umat Islam yang tidak berhijrah dengan persepsi yang penting dengan rukun Islam yang 5, apalagi di Mekah tempatnya kan fadilah lebih besar. Tidak tapi jawab oleh Allah ternyata apa? Ulaika ma'wahum jahannam wa sa'at masirah. Mereka orang Islam tetap di Mekah saat itu tidak mau berhijrah meskipun mereka syariat yang 5, tempatnya neraka jahanam dan itu seburuk-buruk tempat kembali. Na'udzubillah min dzalik. Lalu mari kita jaga sholat kita ini dan juga jangan lupa kita ajarkan kepada putra-putri kita, pada anak didik kita dalam kondisi yang baik pun jangan sampai kita bermalas-malasan untuk beraudiensi dengan Allah SWT. Insya Allah selalu menyertai kita dalam segala perjalanan hidup kita dan ya diberkahi kehidupan kita dan juga insya Allah bahagia fiddin wa dunya wal akhirah. Tentu Allah alam bisawab. Akhirnya bila taufiq hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.